Kamu buka Instagram, dan teman seangkatanmu baru saja posting foto wisuda. Yang lain sudah kerja di perusahaan besar sejak 2 tahun lalu. Yang lain lagi baru nikah, umur 25. Dan kamu? Kamu masih duduk di kamar, jam 12 malam, menatap langit-langit sambil nanya ke diri sendiri dengan pertanyaan yang sama terus berulang. Kok gue masih gini-gini aja ya? Gue harusnya sudah di mana sekarang? Usia 20-an katanya harusnya jadi masa paling seru dalam hidup. Tapi kenapa justru ini yang terasa paling berat? Kalau kamu pernah atau lagi ngerasain itu, tenang, bukan cuma kamu kok. Ini bukan kamu yang berlebihan, bukan kamu yang kurang bersyukur. Ini jauh lebih umum dari yang kamu kira. Dan yang lebih penting, ini bukan sekedar perasaan. Ada penjelasan ilmiahnya, ada nama psikologisnya, dan ada cara menavigasinya yang tidak akan kamu temukan di thread Twitter tentang cara sukses di usia 25. Jadi, stay dulu. Quarter life crisis. Ini bukan istilah yang dibuat-buat supaya terdengar keren. Ini adalah fase psikologis yang diakui secara ilmiah. Peneliti Oliver Robinson dari University of Greenwich mendefinisikannya sebagai periode ketidakpastian dan pencarian makna yang terjadi di rentang usia awal hingga pertengahan 20-an, biasanya antara 23 sampai 30 tahun. Bukan berarti kamu gagal, bukan juga berarti hidupmu berantakan. Ini artinya kamu sedang berada tepat di tengah salah satu transisi paling kompleks yang pernah dihadapi otak manusia dewasa. Tapi kenapa usia segini? Kenapa justru sekarang? Itu pertanyaan yang menarik. Pertama, ada yang terjadi di otakmu yang memang belum selesai. Sebelum kamu menyalahkan diri sendiri, dengarkan ini dulu. Prefrontal cortex, bagian otak yang mengurus pengambilan keputusan jangka panjang, perencanaan karir, penilaian risiko, baru sepenuhnya matang di usia 25 tahun. Bahkan ada penelitian yang bilang sampai 28. Artinya, kamu diminta mengambil keputusan terbesar dalam hidupmu, mau kerja apa, mau sama siapa, mau tinggal di mana, tepat di saat instrumen yang kamu butuhkan untuk itu masih dalam proses terbentuk. Bayangkan diminta naik motor sebelum motornya selesai dirakit. Kedua, ada 3 tekanan besar yang datang bersamaan di usia ini. Coba pikir, di saat yang sama kamu menghadapi tekanan finansial, harus mulai mandiri, cicilan, atau ngirim uang ke orang tua. Tekanan karier, harus sudah jelas mau jadi apa, padahal dunia kerja sekarang berubah lebih cepat dari yang bisa kita kejar. Dan tekanan relasi, pertanyaan kapan nikah yang datang lebih cepat dari gaji pertama, di satu titik yang sama. Tidak ada generasi sebelumnya yang menghadapi kombinasi tekanan ini dengan kecepatan yang sama seperti generasi kita sekarang. Dan perlu dicatat, ini bukan soal kamu tidak kuat, ini soal bebannya memang beda. Ketiga, ini yang paling sering diabaikan. Ada yang namanya social comparison theory. Leon Festinger, psikolog sosial Amerika, menemukan di tahun 1954 bahwa manusia secara alami mengukur dirinya dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini mekanisme normal. Ini cara otak kamu tahu apakah kamu berjalan semestinya. Tapi, dia menemukannya di tahun 1954, sebelum Instagram, sebelum Twitter, sebelum TikTok yang bisa menunjukkan ratusan pencapaian orang lain dalam 20 menit scroll. Dulu, manusia membandingkan dirinya dengan lingkungan terdekat, tetangga, teman sekampung, skopnya kecil. Sekarang, otak kamu dibanjiri feed atau reels dari jutaan orang. Dan otak kamu, yang sama persis dengan otak manusia ribuan tahun lalu, tidak punya filter untuk itu. Dia memprosesnya sama, apakah gue sudah cukup? Dan jawabannya, setelah 20 menit scroll, hampir selalu terasa, belum. Ini bukan karena kamu lemah, ini memang desainnya yang salah untuk otak kita. Quarter life crisis bukan tanda bahwa hidupmu salah arah. Ini adalah tanda bahwa kamu mulai peduli dengan arah hidupmu. Dengar ini baik-baik. Orang yang melalui quarter life crisis dengan kesadaran penuh, bukan dengan menghindarinya, bukan dengan berpura-pura semua baik, justru keluar dengan rasa identitas yang jauh lebih kuat, lebih tahu siapa mereka, lebih tahu apa yang mereka mau, dibanding orang yang tidak merasakannya sama sekali. Kebingungan yang kamu rasakan sekarang, itu bukan hambatan menuju hidup yang bermakna, itu prosesnya. Otak kamu sedang merestrukturisasi dirinya untuk versi dirimu yang lebih dewasa. Dan meski terasa menyakitkan, itu adalah hal yang sangat-sangat normal, bahkan perlu. Tapi, dan ini penting, ada garis yang harus kita bicarakan.
garis antara quarter life crisis dan depresi klinis. Quarter life crisis biasanya datang dan pergi, tergantung konteks, tergantung hari. Ada hari yang terasa berat, ada hari yang lebih ringan, dan di baliknya masih ada kemampuan untuk bergerak, untuk bersosialisasi, untuk merasakan momen-momen kecil yang menyenangkan. Tapi kalau yang kamu rasakan adalah rasa hampa yang tidak juga pergi, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu suka, sulit tidur atau tidur terus, perasaan putus asa yang tidak jelas asalnya, lebih dari 2 minggu, itu mungkin berbeda. Itu sinyal untuk bicara dengan profesional. Bukan karena lemah, tapi karena kamu berhak mendapat bantuan yang tepat. Quarter life crisis dan depresi klinis bisa terlihat mirip dari luar, tapi penanganannya berbeda, dan membedakannya penting. Kalau kamu tidak yakin kamu ada di mana, itu sendiri sudah cukup alasan untuk reach out ke psikolog atau konselor. Satu hal yang bisa kamu coba mulai hari ini, bukan bikin 5-year plan, bukan bikin daftar target, bukan scroll motivasi. Ini lebih sederhana dari itu, tapi butuh lebih banyak keberanian. Tulis satu hal yang kamu takutkan dan satu hal yang kamu inginkan. Bukan untuk ditunjukkan ke siapapun, bukan untuk dinilai. Tapi karena quarter life crisis sering terasa kabur bukan karena hidupmu tidak punya arah, tapi karena kamu belum pernah memberi dirimu ruang untuk jujur tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan. Satu kalimat, di catatan HP-mu. Tulis sekarang kalau mau. Kenapa ini works? Karena menuliskan sesuatu memindahkannya dari amigdala, bagian otak yang memicu kecemasan, ke prefrontal cortex, yaitu ke bagian otak yang bisa berpikir, yang bisa mencari solusi. Kamu tidak harus tahu jawabannya, cukup tahu pertanyaannya dengan lebih jelas. Semua orang, tidak ada yang tahu persis di mana mereka harus berada di usia 20-an, termasuk teman yang fotonya kamu lihat di Instagram tadi. Kamu tidak terlambat, kamu sedang dalam prosesnya, dan itu lebih dari cukup untuk sekarang. Kalau video ini bikin kamu ngerasa, ini gue banget, mungkin ada teman atau orang terdekatmu yang perlu dengar ini juga. Dan kalau kamu mau lebih banyak konten tentang psikologi yang ditulis untuk kita, generasi yang menghadapi hal-hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah, subscribe dulu. Ini Makna Edu, karena setiap hal punya makna. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.